Shalom, selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Senang ketemu Bapak Ibu dan percayalah kalau kita cari Tuhan, Tuhan pasti berkati kita. Berkat Tuhan tidak selamanya uang, bisa datangkan damai sejahtera, kesehatan, berkat-berkat yang lain juga akan memberkati kita. Mari kita datang bukan mencari berkat, tapi kita datang mencari sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua datang pada pagi hari ini merendahkan hati kami. Kami datang untuk mencari Tuhan Yesus, bukan mencari berkatnya, tapi kami mencari Tuhan Yesus, sumber daripada berkat kehidupan. Bapa, kami serahkan Menara Doa Pagi dalam tangan Tuhan, supaya setiap kami diberkati dengan firman Allah, diberkati lewat pujian penyembahan. Berkatilah tim yang bersama kami pada pagi hari ini, dan semua kami siap untuk dipakai Tuhan jadi berkat bagi banyak orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami mau berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau rasa gelisah di hatimu, Bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. menjadi kerinduan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Amin. Di saat kami lemah Tuhan, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. kita mau berseru kepadanya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya
jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya Bapa, Amin Tuhan Yesus. Haleluya. banyak perkara yang tak dapat kami mengerti Tuhan, tapi Haleluya. Engkau Allah yang mengerti dan peduli setiap kami. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa, mari sembah Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan
Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Menara Doa Pagi setiap pagi jam 5 pagi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, mari silakan Bapak Ibu untuk subscribe supaya notifikasinya bisa Ibu dapati. Bapak Ibu yang saya kasihi, pada hari ini saya membawa firman Tuhan, tema komunikasi yang memulihkan. Komunikasi yang memulihkan. Kalau komunikasi baik, maka akan terjadi pemulihan hubungan. Hubungan yang menjadi renggang menjadi erat, hubungan yang jauh menjadi dekat, hubungan yang temperamen tinggi menjadi temperamen yang lebih baik lagi. Saudara, komunikasi yang memulihkan dimulai daripada hal yang pertama, membutuhkan kerendahan hati. Sangat penting sekali kita menjauhkan kesombongan, karena kesombongan adalah awal pertengkaran. Amsal 13 ayat 10 dikatakan bahwa keangkuhan adalah awal pertengkaran, bahwa keangkuhan adalah awal penyebab pertengkaran. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Kalau dalam diri saya ada keangkuhan, maka dalam diri saya akan banyak pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Sebenarnya masukan dari pasangan, masukan dari ayah ibu, anak-anak itu sangat memberkati keluarga. Tapi sayang sekali keluarga tidak memiliki komunikasi yang baik. Ada yang berkomunikasi dengan nada menyerang, ada komunikasi yang egois, ingin menang sendiri. Akibatnya salah paham dan akibatnya terjadilah pertengkaran yang tidak harusnya terjadi. Dalam komunikasi yang memulihkan, hal yang pertama membutuhkan kerendahan hati. Tulis dalam kolom, saya mau berkomunikasi dengan rendah hati. Tulis dalam kolom, saya mau berkomunikasi dengan rendah hati. Kalau saudara berkomunikasi dengan keangkuhan, dengan kesombongan, merasa diri benar, maka saudara akan menyerang dan berakibat pertengkaran yang tidak siap-siapnya. Dalam Alkitab Amsal 15 ayat 1, Amsal 15 ayat pertama dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menjawab dengan lemah lembut, menjawab dengan rendah hati. Dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan,
Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang. Orang yang rendah hati akan lemah lembut. Orang yang rendah hati akan tenang, tidak mau tersinggung, tidak mau bertengkar. Anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Anak-anak Tuhan tidak boleh, apalagi hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Saudara, saya mengajak sama-sama kita belajar untuk bicara dengan lemah lembut, bicara dengan rendah hati. Apapun masalah Bapak Ibu, kalaulah keluarga itu berdoa. Berdoa itu artinya apa? Melibatkan Tuhan. Dan kita berkomunikasi dengan lemah lembut, berkomunikasi baik-baik, berkomunikasi dengan ramah, menghormati pasangan, maka apapun masalah keluarga itu akan bisa diatasi. Harusnya keluarga melawan masalah. Kalau keluarga bersatu, apalagi bersatu dalam doa, bersatu dalam komunikasi, mereka bersatu melawan persoalan, pasti mereka menang. Yang disayangkan banyak keluarga, ayah melawan ibu, suami melawan istri, orang tua melawan anak, menantu melawan mertua, ipar melawan ipar. Sayang sekali apabila sebenarnya keluarga itu bersatu. Mazmur 133 katakan ayat 3, kesanalah berkat akan diperintahkan Tuhan. Ketika ada kesatuan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Alkitab katakan 2-3 orang sepakat meminta apapun, maka Tuhan akan memberikan. Jadi sebenarnya ketika berdoa itu mengandung kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa, ada kesepakatan yang luar biasa. Saya mengajarkan keluarga saya untuk bersepakat, untuk berdoa bersatu. Coba sama-sama supaya setiap saudara yang mengikuti ini tulis dalam kolom, keluarga kami bersepakat, keluarga kami bersatu menghadapi masalah. Tulis dalam kolom, keluarga kami bersatu menghadapi masalah, bersatu dalam doa, bersatu dalam komunikasi, pemahaman yang berbaik, maka mereka pasti akan menang. Saudara, banyak konflik sebenarnya tidak dimulai dari masalah besar, tetapi dari cara seseorang merespon emosi. Ketika seseorang merasa terluka, biasanya muncul 3 reaksi. Pertama, orang yang terluka akan menyerang. Orang yang terluka akan membela diri. Orang yang terluka akan diam sebagai penghukuman. Orang yang silent, diam, memendam, itu orang yang terluka. Kalau istrimu diam, malas bicara, sebenarnya dia bukan tidak mau bicara, dia memendam, dia terluka, dia tersakiti. Kalau suami juga berteriak-teriak, itu adalah dia orang yang terluka. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulutmu adalah keluar dari hati. Kalau di hatiku banyak luka, saya akan melukai. Kalau di hatiku banyak sakit hati, saya akan menyakiti. Penting sekali hati kita disembuhkan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sangat penting kita menjaga hati, supaya di hati kita yang ada kasih Kristus. Biarlah hatimu penuh dengan kasih Kristus. Di hatimu tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Efesus 4 ayat 31 katakan, buanglah kegeraman, buanglah amarah, buanglah kebencian, buanglah kepahitan, buanglah fitnah, buanglah segala yang jahat. Bersihkan hatimu, saudara, supaya hatimu jangan tempat iblis berpijak menguasai engkau. Saudara, saya berdoa setiap saudara bisa hidup di dalam kasih Kristus. Kolose 3 ayat 13 katakan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dalam relasi yang dekat, konflik pasti terjadi. Tetapi relasi yang sehat bukan relasi tanpa konflik. Tidak ada keluarga tanpa konflik. Semua pernikahan ada konflik. Semua keluarga ada konflik. Karena kita adalah kumpulan manusia yang tidak sempurna. Manusia yang banyak salahnya, kata Yakobus 3:2. Roma 3:23, kita manusia yang berdosa.
Jadi kumpulan keluarga itu adalah kumpulan manusia yang tidak sempurna. Pastilah akan ada kesalahan kata-kata, kesalahan perbuatan yang bisa menimbulkan konflik. Tetapi seberapa lama konflik itu ada? Keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, semakin cepat mengatasi masalah, semakin cepat berdamai, semakin cepat minta maaf, mengampuni. Sangat penting kita cepat mengampuni. Sangat penting cepat bilang I'm sorry, saya minta maaf. Sehingga hubungan yang jauh jadi dekat kembali. Sehingga komunikasi yang rendah hati sangat dibutuhkan. Komunikasi yang lemah lembut sehingga bisa menyampaikan perasaan dengan jujur, menyampaikan hati dengan apa adanya. Relasi yang sehat adalah relasi di mana orang dapat jujur, orang dapat didengar, orang dapat saling mengampuni. Banyak relasi rusak bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena tidak ada kerendahan hati untuk memperbaiki komunikasi. Saya berdoa setiap saudara, berbicaralah dengan rendah hati, berbicaralah dengan lemah lembut. Selesaikan masalah apapun dengan doa yang baik, komunikasi yang baik, komunikasi rendah hati, komunikasi yang lemah lembut. Tuhan pasti tolong. Percayalah, keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang menghadapi masalah bersama dengan Tuhan dengan cara sesuai dengan firman Allah. Semakin cepat menyelesaikan masalah, semakin baik keluargamu. Semakin cepat berdamai, semakin bagus keluargamu. Matikan egoisme, buang kesombonganmu. Bahwa sesungguhnya ketika engkau bertengkar dengan egoisme. Ketika saya matikan egois saya, keluarga saya damai. Pernikahanku damai, anak-anakku damai. Karena aku berperang dengan egoku. Selama ini egoku menang, pernikahan kami bertengkar, hancur-hancuran. Anak-anakku juga kena akibatnya. Tapi saya belajar, egoku kumatikan dalam Tuhan Yesus. Kesombonganku kumatikan, kubuang dalam Tuhan Yesus. Dan aku melihat keluargaku mengalami perubahan. Tulis dalam kolom, saya matikan egoisku. Damai di keluargaku. Tulis dalam kolom, saya matikan egoisku, damai di keluargaku. Saya buang kesombongan, damai di keluargaku. Ingat, dalam suami istri gak ada istilah menang kalah. Istrimu kalah, maka dua-duanya kalah. Istriku menang, maka dua-duanya menang. Maka saya selalu belajar membuat istriku menang. Saya bukan berarti yang salah ku benarkan, bukan demikian. Tetapi ini bicara empati. Tetap ada koreksi ketika hubungan telah baik, maka bisa kita menyampaikan koreksi. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap keluarga, setiap pasutri, anak-anak, hubungan keluarga dipulihkan. Dalam Tuhan Yesus, keluarga yang tidak baik komunikasi, mulai hari ini ada komunikasi rendah hati, komunikasi dengan lemah lembut, bukan dengan perkataan pedas. Karena perkataan pedas membangkitkan amarah. Hamba-Mu berdoa, terjadilah pemulihan keluarga, pemulihan komunikasi, sehingga relasi semakin kuat, hubungan suami istri makin kuat, hubungan anak-anak dengan orang tua makin kuat. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi tubuhmu, Tuhan mengangkat sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan bagian tubuh yang sakit, bagian pencernaan, lambung, bagian daripada sakit di bagian saraf-saraf, mungkin ada kanker, mungkin bagian tubuh lain di ginjal, di jantung, dimanapun engkau yang sakit di pernapasan, atau tekanan mental, engkau payah tidur. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi engkau, Tuhan menjamah sakit penyakitmu dan menyembuhkan engkau. Bapa di sorga, berkatilah mereka yang saat ini membutuhkan pemulihan keuangan, pekerjaan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengangkat kembali ekonomi mereka. Tuhan berikan mereka ketekunan, mengelola usaha, mengelola keuangan, ketekunan dan kreativitas dalam usaha. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati mereka yang membutuhkan doa-doa khusus. Ada yang rindu mendapatkan jodoh anak-anak mereka, mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang rindu mendapatkan keturunan. Hamba-Mu berdoa, apapun topik-topik doa yang ada mereka buat dalam kolom-kolom, Tuhan berkati. Tuhanlah jawaban, Tuhanlah kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai dan melindungi engkau, menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati perjalananmu, Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu, memberkati kesehatanmu, memberkati anak-anakmu. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati, silakanlah di subscribe, di share, di komen. Ketika Bapak Ibu share, maka Bapak Ibu sudah terlibat pemberitaan firman Allah. Dan Bapak Ibu yang rindu renungan harian dan rindu juga ingin konseling, namun waktu saya sudah padat, di chat aja dulu, saya upayakan sebisa saya di 0811 63 7347. Bapak Ibu yang terberkati dengan mengikuti Menara Doa Pagi ini dan rindu menabur berkat untuk mendukung pelayanan, saudara bisa memberkati lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.